Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, Wongkito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anyu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Aulia Rahma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 25 April 2022. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain jalan penghubung Kabupaten Amblas, 250 personil siap amankan arus mudik. Dan jangan lewatkan peringatan Hari Bumi bersama pemulung. Pemirsa, inilah seputar Anyu Sumsel selengkapnya. Pemirsa, jalan penghubung kabupaten antara Desa Muara Baru Oki menuju Desa Pandan Arang, Kandis, Ogan Ilir amblas sepanjang 30 meter. Amblasnya jalan ini akibat cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir. Jalan penghubung kabupaten yang berada di Desa Muara Baru, Kecamatan Kayu Agung, Oki menuju Desa Pandan Arang, Kecamatan Kandis, Ogan Ilir ini amblas minggu kemarin. Jalan amblas sepanjang lebih kurang 30 meter dan nyaris putus. Amblasnya jalan diduga akibat tergerusnya tebing jalan karena derasnya air sungai yang meluap setelah dilanda cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, warga memasang pelepah daun kelapa dan juga ban mobil sebagai tanda jalan amblas. Para pengendara mengaku khawatir akan tergelincir dan jatuh ke sungai saat melintasi jalan ini. Sangat memprihatinkan, apalagi dia khawatir ini kan kita tidak tahu nih, kalau di atasnya masih kelihatan utuh tapi mungkin bagian di bawah sudah keropos. Takut ini menjadi jebakan bagi pengguna jalan, apalagi situasi sekarang menjelang lebaran pasti ramai. Warga dan pengguna jalan khawatir jika tidak segera diperbaiki, jalan penghubung kabupaten yang amblas ini akan bertambah parah dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Dari Ogan Kombring Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Dan pemirsa, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 5 wilayah Sumatera Selatan tengah memperbaiki akses Jalan Lingkar Timur Kota Praumuli. Perbaikan sepanjang 4 km ditargetkan H-7 jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Selesai dikerjakan dan dapat dilintasi para pemudik. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 5 wilayah Sumatera Selatan menjamin H-7 jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah perbaikan akses jalan lingkar Praumuli sepanjang 4 km selesai dikerjakan. Titik-titik dengan kerusakan terparah terdapat di Jalan Lingkar Timur Kota Praumuli merupakan jalur lintas tengah. Antara lain di dekat Tugu Nanas ada beberapa titik dan di Simpang Batu Raja di Kelurahan Tanjung Raman. Selain perbaikan jalan yang berlubang, BPPJN 5 wilayah Sumatera Selatan juga melakukan pembersihan drainase dan pengendalian tanaman mulai dari Islamic Center hingga Tugu Nanas menuju Kabupaten Muara ini. Kalau titik kritis itu sebenarnya yang pertama itu kemarin di akhir malah di dekat Tugu Nanas, itu ada beberapa titik, sama dari Simpang Batu Raja itu di Tanjung Raman ya, Tanjung Raman ke sana. Nah, cuman ini lagi ditangani semua. Bagi pengendara yang melintas di sepanjang jalan lintas tengah, mulai dari Indralaya sampai Kabupaten Muara Enim dan Batu Raja, BPPJN 5 wilayah Sumatera Selatan menyediakan posko layanan bantuan bagi pemudik yang mengalami kendala saat melintas di jalan lintas tengah Sumatera. Dari Praumuli, Berry Brima iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 250 personil diterjunkan untuk pengamanan arus mudik di Kabupaten Oki. Petugas juga menyediakan 4 posko keamanan dan pelayanan pun disiagakan. Pemudik dihimbau tetap tertib berlalu lintas. Sebanyak 250 personil gabungan diterjunkan untuk pengamanan arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2022 di Kabupaten Oki. Personil terdiri dari gabungan TNI Polri, Pemkab Oki, dan juga masyarakat ini disebar di seluruh wilayah Kabupaten Oki. Selain itu, petugas juga menyiagakan 4 posko pengamanan dan posko pelayanan. Salah satunya di pintu exit tol Celika, rest area tol yang ada dan juga Jelintim hingga perbatasan Kabupaten Oki dan Lampung.
Agar para pemudik tidak menimbulkan klaster baru COVID-19, juga disediakan tim vaksinator dibantu Dinas Kesehatan di setiap posko yang disiagakan agar memberikan layanan vaksinasi booster maupun vaksinasi lainnya. Pengamanan arus mudik di Kabupaten Oki disiagakan lebih kurang 12 hari dimulai 28 April hingga 9 Mei 2022 mendatang. Begitu belum awalnya itu jadwal tanggal 28, ternyata udah banyak yang mudik. Akhirnya pemerintah dari pihak kepolisian sudah mengambil sikap ini harus dipercepat supaya pengamanan di jalan itu mulai terpantau. Buat ada 4 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan, di mana pos pelayanan itu terletak di exit tol Celika di Kayu Agung, kemudian rest area KM 266, kemudian rest area 277. Pengendara maupun pemudik diminta untuk tetap tertib berlalu lintas, selalu memperhatikan rambu-rambu dan petunjuk lalu lintas guna menghindari terjadinya kecelakaan di jalan. Selain itu, beristirahat jika capek ataupun mengantuk. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Modus membangunkan sahur berujung tawuran. Sebanyak 13 remaja berstatus pelajar dengan beberapa senjata tajam diamankan Polsek Sako Palembang. Diberikan sanksi pemotongan rambut, para pelajar ini menangis saat dipertemukan dengan orang tua mereka. Belasan remaja yang diamankan saat tawuran langsung digelandang ke Mapolsek Sako Palembang. Polisi memanggil orang tua mereka untuk dilakukan pendataan. Isak tangis mewarnai pertemuan orang tua dan para remaja terlibat tawuran. Mereka meminta maaf karena telah membuat susah orang tua. Para remaja ini diamankan di kawasan Lebak Murni, Porang, Palembang. Modus tawuran dengan alasan hendak membangunkan sahur. Rahma, kakak dari salah satu remaja tawuran, menyatakan mendapat kabar dari teman adiknya jika adiknya ditangkap polisi. Semalaman adiknya tidak pulang dan pamit hendak membangunkan sahur, namun justru terlibat tawuran. Temennya Pak. Bilang seperti apa tadi? Iya, dia nyari jalan di polsek tuh bilang. Jadi Terlibat? terlibat tawuran. Memang nggak pulang semalaman tadi? Dia tuh perginya nak bangunin sahur Pak, tapi tidak tahu nyampenya ke Porang. Selain belasan remaja tawuran yang diamankan, polisi menyita 3 buah senjata tajam jenis celurit dan pedang. Kapolsek Sako Palembang, Kompol Evial Kalza, menyatakan senjata tajam ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap kelompok remaja tawuran. Untuk langkah selanjutnya, kita hari ini sudah kita mintai keterangan, datakan, dan saya sudah memanggil para orang tua termasuk dari pihak sekolah. Juga untuk yang membawa senjata tajam mungkin akan kita periksa lebih lanjut. Pihak polisian terpaksa memanggil para orang tua atau wali dari pelaku tawuran ini. Sebelum diserahkan kepada orang tuanya, mereka dilakukan pendataan serta berjanji agar tidak mengulangi lagi. Sedangkan remaja yang membawa senjata tajam masih dalam proses pemeriksaan di Mapolsek Sako Palembang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, jelang libur Lebaran 1443 Hijriah, santri Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang hatam Al-Quran hingga 4 kali. Mudik kali ini akan dimanfaatkan santri untuk melepas rindu bersama keluarga setelah 2 tahun pandemi tidak pulang ke kampung halaman. Ratusan santri Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang terlihat antusias menyelesaikan hataman Al-Quran jelang libur panjang merayakan Hari Lebaran 1443 Hijriah. Pengasuh Pondok Pesantren mengakui antusias libur Lebaran para santri untuk pulang ke kampung halaman sangat tinggi dibanding 2 tahun sebelumnya. Hal ini pula yang membuat para santri semangat menyelesaikan hataman Al-Quran sebanyak 4 kali selama 3 pekan terakhir di bulan suci Ramadan ini. Liburan pesantren kita hari ini ya. Selama berapa lama? 3 minggu. Nah, selama 3 minggu ini adek akan pulang kemana? Pulang ke Sekayu. Di sana ketemu sama keluarga. Meski mudik libur Lebaran ke kampung halaman, pengasuh pondok pesantren tetap mewajibkan para santri untuk belajar dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan menyiarkan pelajaran di lingkungan masyarakat. Penilaian terhadap apa yang dilakukan di lingkungan masyarakat juga akan menjadi nilai tambah bagi santri setelah masuk dan kembali belajar pasca libur Lebaran.
Alhamdulillah para santri ketika libur lebaran masih ada waktu 7 hari di akhir Ramadan, maka kami selaku pengurus pimpinan pondok pesantren memberikan tugas kepada mereka, yaitu para santriwan santriwati wajib untuk memberikan kultum atau tausiah di masjid di kampung halaman masing-masing. Sebagai bentuk kebahagiaan merayakan hari kemenangan, libur lebaran bersama keluarga pasca pandemi COVID-19, para santri ini pun mengutarakan dengan melantunkan syair-syair indah melalui grup Hadroh Pondok Pesantren. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Bumi bersama pemulung. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bekal sadis yang menewaskan siswi SMK di Okan Ilir diringkus Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. Pelaku mengaku nekat membegal karena butuh uang untuk membayar hutang. Pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki karena kabur saat penangkapan. David L. Pando, warga Pedamaran Ogan Kompling Ilir ini meringis kesakitan dan harus berjalan pincang akibat tembakan petugas di bagian kakinya. Pria yang kesehariannya sebagai pencari barang rongsokan ini merupakan pelaku begal sadis. Pelaku melakukan aksi pembekalan terhadap siswi SMK. Korban ditemukan tewas dengan pisau masih menancap di tubuhnya yang mengenakan seragam sekolah. Pelaku digerebek di tempat persembunyian di Desa Sepucuk, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Kompling Ilir. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor korban.
Saat kejadian, pelaku yang sedang memulung mengendari motor gerobak berpapasan dengan korban di lokasi kejadian. Pelaku mencegat korban sambil meminta ponsel. Korban kemudian berteriak membuat panik pelaku sehingga nekat menusuk korban. Pelaku berdalih nekat membegal korban karena butuh uang untuk membayar hutang. Bayar utang nggak? Utang apa? Utang duit ini apa? Tracingan terus bedeng kontraan. Terus kenapa bisa korban dilukai? Nak ngambil HP-nya itu. Teriak korban? Iya. Itu sama siapa? Hah? Sama siapa? Ngakuannya? Sendiri Pak aku. Kanit 1 Jatanan Ras Polda Sumsel, Kompol Willy Oscar menyatakan pelaku ditangkap di persembunyiannya kawasan perkebunan karet. Pelaku berusaha kabur sehingga diberikan tindakan. Pelaku ditangkap di desa Sepucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada saat itu dia bersembunyi di kebun karet. Tempat keluarganya tahu gimana itu? Di rumah temannya. Di rumah teman. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Dan pemirsa, berdalih tergiur kemolekan tubuh sang anak, seorang pria di Kabupaten Muara Enim tega menggagahi putrinya hingga puluhan kali saat sang istri sedang tidak ada di rumah. Aksi bejat pelaku telah berlangsung selama 7 tahun lebih. Hanya karena tergoda dengan kemolekan tubuh anaknya, seorang ayah di Kabupaten Muara Enim tega menyetubuhi putrinya selama 7 tahun. Pelaku diamankan petugas setelah korban yang sudah tidak tahan melaporkan perlakuan ayahnya kepada pihak polisian setempat. Berdasarkan laporan korban, pemerkosaan ini sudah dilakukan berulang-ulang sejak korban berusia 14 tahun hingga korban sudah berusia 18 tahun. Saat melakukan aksinya, sang ayah selalu mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian dan akan memukul korban. Selain mengancam, pelaku juga sering mengirim video porno kepada korban. Pelaku mengaku aksi bejat pelaku dilakukan karena sang istri sudah tidak mau diajak berhubungan badan. Pelaku melancarkan aksinya saat sang istri tidak berada di rumah. Kalau konyol dari 14 tahun tuh. Hah? Kuat dikit ngomong. Nggak bersering. Puluhan kali berarti. Hah? 10 kali. 10 kali. Jadi bini kau tahu tak? Yang dilakukan oleh dalam keluarga. Tidak tahu. Setiap laki bini tidak tahu. Lagi keluar. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Muara Enim Ibda Rama Juliani menyatakan pelaku ditangkap berdasarkan laporan korban. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, rata-rata dalam seminggu itu korban bisa digauli sampai 2 kali. Tidak digauli kalau korban ini lagi haid, ya. Lalu ancamannya itu mukul, kalau tidak dilayani dipukul. Setelah pun kaget diancam lagi, jangan sampai ngomong. Pelaku dikenakan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun ditambah sepertiga masa hukuman karena dilakukan oleh orang dekat. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria iNews melaporkan. Pemirsa Sahabat Alam memaknai Hari Bumi ke-52 bersama anak-anak pemulung sampah di lapangan terbuka tempat pembuangan akhir Sukawinatan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Palembang. Peringatan Hari Bumi ini ditandai dengan anak-anak melukis pohon. Di atas kain berukuran 3 x 1 meter, puluhan anak-anak pemulung ini melukis pohon. Mereka bebas menuangkan gagasan dan mendefinisikan pohon sesuai dengan apa yang sedang mereka pikirkan. Kebebasan anak-anak untuk berekspresi melukis dengan tema pohon ini didampingi oleh pendamping kegiatan dari Rumah Aspirasi Budaya atau Raya. Mereka memotivasi semangat anak-anak agar bebas berkreasi dengan media dan alat tulis yang telah disediakan. Kesederhanaan dan kebersahajaan dalam kegiatan ini tak mengurangi suasana riang gembira anak-anak untuk tampil mengekspresikan diri. Puluhan anak-anak ini pun bernyanyi, menari, dan membaca. Mereka juga dibebaskan untuk berekspresi sesuai dengan bidang seni yang disukai. Setiap anak-anak yang tampil langsung diberi bingkisan sebagai apresiasi atas semangat dan keberanian untuk tampil mengekspresikan diri dengan bakatnya masing-masing.
Inisiator dan pelaksana kegiatan Hari Bumi, Aryuda menyatakan pemilihan TPA Sukawinatan sebagai penandaan kepedulian lingkungan berkaitan dengan dampak pemenuhan kebutuhan manusia menghasilkan limbah. Aryuda juga menyatakan pentingnya menumbuhkan kesadaran menanam pohon pada anak-anak sebagai upaya melindungi bumi dari kerusakan alam. Jadi Raya atau Rumah Aspirasi Budaya adalah sebuah komunitas budaya yang juga concern terhadap isu perubahan iklim, terhadap lingkungan. Sahabat Alam Raya adalah salah satu platform di dalam Raya yang mendesain berbagai macam program budaya dan lingkungan. Seperti kegiatan yang sedang kami lakukan dan akan terus kami lakukan, seperti berbagi bibit gratis, menanam, mengedukasi tentang isu perubahan iklim, dan masih banyak kegiatan lainnya. Rangkaian kegiatan Hari Bumi yang ke-52 ini ditutup dengan penyerahan 10 batang bibit pohon mangga kepada warga untuk ditanam serta rilis single lagu Sahabat Alam dan buka bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas, saya Ulia Rahma. Sampai jumpa.